Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PIN. Di sini kami akan mengerjakan tugas ujian akhir semester budaya bangsa. Berikut adalah anggota-anggotanya. Muhammad Dafa Izulhaq, Kayla Ainur Nisa, Hertina Samitri, saya sendiri Nabila Rizkia, Putri Satiri, dan yang terakhir Gohan Silaban. Udah. Check it out. Sekarang kelompok kami sedang berada di Monumen Rawagede yang berada di Karawang. Tepatnya di Jalan Monumen Rawagede nomor 2, Balongsari, Kecamatan Rawametah, Karawang, Jawa Barat. Nah, teman-teman, Monumen Rawagede ini dibangun pada tahun 1995 dan diresmikan pada tahun 1996. Monumen ini memiliki luas sebesar 400 meter persegi. Ini dibangun atas prakarsa Maijen Karyo Tarmat. Kita lihat sejarah Rawagede ini tak terlupakan momennya karena ini memiliki kisah yang memilukan dan menyedihkan menyentuh hati kita ya. Monumen Rawagede ini juga sempat dijadikan tempat wisata teman-teman. Jadi kalau kalian memiliki waktu luang dan ingin melihat-lihat, kalian bisa langsung datang ke sini. Teman, di video ini kita akan menjelaskan nih ke kalian ada apa aja sih di Monumen Rawagede Karawang ini. Pasti di sini ada banyak dong, seperti patung emas. Yang kedua juga ada diorama. Yang ketiga ada relief. Yang terakhir juga ada taman makam para pahlawan. Nah, di sini akan dijelaskan oleh partner-partner yang lainnya. Dan nanti juga di akhir kita akan jelaskan loh apa sih keunikan dan fasilitas yang ada di sini. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas kronologi dan penyebab dari kejadian tragedi pembantaian di Rawagede, Karawang. Nah, selepas Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945, pejuang melawan penjajahan dari tentara sekutu Belanda itu belum usai. Nah, Belanda kemudian melancarkan 2 agresi militer yang nyaris membuat pemerintahan Republik Indonesia itu lumpuh atau menyerah. Nah, pada tahun 1947, militer Belanda berhasil menguasai kota Jawa Barat. Para pejuang di daerah itu mereka belum tunduk terhadap tentara Belanda. Mereka mundur ke daerah pedesaan lalu bahu-membahu bersama rakyat sipil para pejuang kembali melawan tentara Belanda. Kelompok pejuang Indonesia di bawah kendali Kapten Tentara Indonesia yang bernama Lukas Kustario. Kapten Kustario dan kawan-kawan bertahan di Rawagede, lalu Kustario juga sulit sekali ditemukan. Nah, Kapten Kustario jadi salah satu buron Belanda, bahkan kepalanya aja tuh dihargai sebesar 10.000 gulden. Suatu waktu ada mata-mata yang membuat tentara Belanda tahu Kustario ada berada di Monumen Rawagede. Mayor militer Belanda yang bernama Alphonse Jean Henry Winges alias Von Lantas menyiapkan strategi. Mereka bermaksud untuk meratakan wilayah Rawagede agar jadi pelajaran bagi desa-desa lain yang menyembunyikan pejuang Republik.
Di sisi lain, baik pejuang kemerdekaan maupun warga negara Rawagede tidak menyangka bahwa Belanda akan menyerang kembali. Dan saat pukul 4 pagi pada tanggal 9 Desember 1947, Rawagede sudah terkepung oleh tentara Belanda dalam posisi siap tempur. Saksi mata menyatakan pasukan Belanda sebanyak 300-an orang merangsek ke desa Rawagede. Mereka ingin meringkus Kustario yang ternyata sudah meloloskan diri. Hebat banget ya Kapten Kustario ini. Nah, tentara Belanda ini menyuruh semua laki-laki keluar dari rumah. Lalu disuruh berbaris, terus kepala mereka itu ditembak pakai menggunakan senapan tanpa alasan yang jelas. Dan kecuali wanita, mereka lolos karena mereka dijadikan budak oleh tentara Belanda. Nah, ini adalah pernyataan wawancara dari Ibu Wanti, salah satu korban pembantaian Rawagede pada tahun 2011. Lalu selepas pembantaian, para perempuan dan warga desa mencari anggota keluarga mereka yang tewas. Dari pengakuan mereka diketahui ada 431 orang yang menjadi korban tewasnya pembantaian di Rawagede ini. Militer Belanda membantah dan hanya mengakui ada 31 mayat. Seorang tentara Belanda yang turut dalam pembantaian itu adalah Sersan Fokke Dijkstra. Sersan Fokke mengklaim kesatuannya difitnah telah melakukan pembunuhan sebesar 430 penduduk di Rawagede. Nah, di sini ada patung emas yang menjadi daya tarik tersendiri oleh pengunjung Monumen Rawagede. Nah, patung emas ini tuh menceritakan sebuah kisah seorang ibu ini sedih karena kehilangan anak laki-lakinya dan suaminya yang dibantai oleh tentara Belanda. Dan di sini terlihat ibunya memangku kedua anak laki-lakinya yang sudah terkapar tidak berdaya karena sehabis ditembak sama tentara Belanda. Nah, di belakang patung emas ini juga terdapat puisi karyanya Khairul Anwar yang berjudul Karawang Bekasi. Fantastic. Nah, ini adalah diorama peristiwa Rawagede. Latar belakang yang menjalani peristiwa tersebut dikarenakan tentara Belanda yang sedang memburu Kapten Lukas Kustario. Ini salah satu momen Kapten Lukas Kustario bersalaman dengan BP Saih, korban yang masih hidup, dan disaksikan K. Sukarman, HDBB anggota DPRD Karawang tanggal 4 bulan 11 tahun 96 di halaman Monumen Rawagede. Kapten Lukas Kustario merupakan komandan Kompi Siliwangi yang kemudian menjadi komandan Batalion Haji Malela atau Brigade 2. Divisi Siliwangi yang saat itu secara berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Karena hal itulah, sehari setelah perjanjian Renville dimulai, tentara Belanda yang dipimpin seorang major mengepung dan menggeledah rumah-rumah di Dusun Rawagede. Mereka dipaksa keluar dan dikumpulkan pada sebuah lapangan. Para warga laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian satu-satu ditanyai mengenai Kapten Lukas Kustario. Namun tidak ada satupun dari warga yang mengatakan tempat persembunyian dari Kapten Lukas Kustario, di mana akhirnya pemimpin Belanda memerintahkan untuk menembak mati semua warga laki-laki, termasuk anak remaja laki-laki yang berusia belasan tahun. Cukup menyiksakan, tragis. Bisa kita lihat salah satu ini diorama peristiwa Rawagede. Bisa kita lihat beberapa korban yang sudah meninggal ditembak mati dan ditemani oleh keluarga-keluarganya, dan bisa kita lihat tentara-tentara Belanda. Ya, segitu saja dari saya. Terima kasih. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, teman-teman rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini adalah kondisi kota Karawang, tepatnya di Desa Rawameta, yang
yang dimana diambil namanya itu karena lebih banyak, bisa terlihat di sini itu banyak rawa-rawa. Nah, jadi sebagian masyarakat desa itu bekerja sebagai nelayan, dan di bagian daratannya itu masyarakat desa bekerja sebagai petani atau pekerja kasar. Nah, jadi di desa ini karena rakyat-rakyat para masyarakat Belanda itu datang untuk memburu Kapten Lukas tersebut, akhirnya membuat para penduduk desa itu tidak memberitahu tempat Kapten Lukas tersebut berada. Akhirnya para tentara Belanda itu membabi buta atau memburu langsung para penduduk desa di sini. Oke, teman-teman, selanjutnya ini ada persemayaman terakhir atau pemakaman dari para korban pada tanggal 9 November pada tahun 1947, di mana para korban tersebut kebetulan saat itu pukul 4 subuh mereka mengalami penembakan oleh para militer Belanda. Nah, para militer Belanda itu bukan tanpa alasan menembaki para warga di sini. Mereka tuh mencari sosok jenderal bernama Lukas Sukartio. Nah, pada naasnya mereka tidak ada nih yang mengakui Lukas Sukartio ini di mana. Jadi mereka tuh langsung ditembaki dan mengalami pembantaian. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya nih ada jumlah korban yang disemayamkan di sini. Bisa dilihat ya. Korban di sini ada sekitar 181 korban yang disemayamkan di sini dalam peristiwa pembantaian tersebut. Teman-teman, di Monumen Rawagede ini ada apa aja sih fasilitasnya? Nah, di Monumen Rawagede ini ada WC dan musola untuk membuat para pengunjung ini semakin nyaman di mengunjungi Monumen Rawagede ini. Ayo kita lihat nih teman-teman. Bisa dilihat ya. Monumen Rawagede ini ada beberapa keunikan. Itu keunikan pertama itu bentuk monumennya itu berbentuk segitiga sama sisi, dan juga ada beberapa keunikan, yaitu di makam-makam tersebut yang totalnya ada 181 ini akan dijelaskan oleh Ijo. Bisa kita lihat keunikan di sini itu nama-nama orang zaman dahulu dan sekarang sangat berbeda, karena nama-nama orang zaman dahulu bisa kita lihat ya. Kebanyakan hanya satu kata seperti Kalim, Kuru, Karim, Sewan, dan lain-lain. Itu saja dari kami. Terima kasih. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik kan isi yang ada di Monumen Rawagede yang berada di Karawang ini? Cukup sekian experience dan tugas dari kelompok tim, yaitu kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.